Nah, pokok bahasan kita adalah interaksi sosial ya, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Boleh sebelumnya, Kak Fendi? Highlight di sini ya, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Ada kerjasama, ada konflik sosial. Ya, ini satunya kerjasama, satunya agar dapat untung gitu ya, mencapai tujuan bersama. Yang satunya saling meniadakan ya, konflik tuh. Nah, seperti apa dalam pandangan sosiologi gitu ya? Itu apakah sama-sama sebagai interaksi sosial ya? Ada orang ketemu orang, kelompok dengan kelompok. Tadi contohnya ketika COVID semua ya, ada individu, ada kelompok gitu ya. Nah, terus kalau yang ras juga tadi banyak kelompok dan individu yang terlibat. Nah, dalam sosiologi kemarin itu kita masuk ke bagaimana individu ya, tindakan individu itu dipengaruhi oleh struktur atau dirinya. Nah, dalam berinteraksi sosial apa yang menyebabkannya gitu ya? Syarat-syarat apa dan interaksinya itu apakah kerjasama, apakah dia konflik. Nah, itu yang akan dibahas di pokok bahasan ini. Silakan Kak Fendi. Di pokok bahasannya fenomena sosial, nanti kita akan bahas dua isu, ras dan COVID ya, lalu konseptual, definisi dan syarat interaksi sosial, bentuk-bentuknya apa saja, semuanya interaksi, tapi mungkin dengan alat bantu sosiologi kita tahu, oh ini sebetulnya saling kerjasama, yang ini sebetulnya kelihatannya diem-diem ya gitu, tapi termasuk disosiatif nih. Apa itu asosiatif disosiatif? Nanti kita akan lihat lagi bentuk-bentuknya sama tantangan dan solusi dari interaksi sosial ini yang dulu harus ketemu ya orang untuk berinteraksi, untuk ketemu pekerjaan atau untuk bekerjanya gitu. Sekarang sudah dimudahkan dengan adanya online ya dalam jaringan apa namanya daring ya, dalam luring sama dalam jaringan ya. Nah, itu memudahkan interaksi juga tuh itu ya. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa karena mungkin saja ya tantangan saat ini ke depan berbeda dengan yang sebelumnya. Baik. Oke, beberapa teman-teman izin off cam tidak apa-apa karena saya tidak bisa melihat ini juga ya, teman-teman. Saya lagi membaca slide. Tidak apa-apa kalau hujan atau apa namanya prioritaskan keselamatan kalian ya di kecamatan. Kemarin tuh saya ada yang dari kecamatan terus pindah dari puskesmas terus ke kecamatan ya, perjuangan untuk kuliah ya. Nah, semoga teman-teman juga tetap safe dalam usaha mencari ilmu ya. Oke, silakan berikutnya ke pokok bahasan satu. Oke, di sini ada fenomena sosial, kerjasama dan konflik sosial dalam lensa interaksi sosial. Ada orang-orang kerja bareng ya, ada orang-orang yang konflik. Nah, dalam sosiologi itu bisa dipayungi gitu ya dengan kacamata interaksi sosial. Videonya kalian sudah tonton. Lawan COVID lewat solidaritas dan manusia harusnya setara, tapi kenapa ada rasisme? Berikutnya Kak Fendi. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Di sini ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh langsung ya ditanya pada saya. Di sini ada ciri-ciri adanya interaksi kerjasama ya, dalam film tadi ada ciri-ciri kerjasama, ada ciri-ciri konflik sosial ya dari dua video tadi ya. Nah, di sini kalau dalam film kerjasama dalam COVID ya, solidaritas melawan COVID ini adanya hubungan sosial antara individu dengan individu lainnya dalam bentuk kerjasama. Individu juga tampak kerjasama dengan kelompok, tampak juga antar kelompok sampai masyarakat internasional.
Nah, kontak sosial dapat berlangsung melalui berhadapan ya, tapi juga bisa melalui media sosial digital. Faktor pendorong bekerja sama bisa karena tuntutan situasi pandemi. Kenapa nih Maya kok sama Dian Sastro atau siapa tadi artis-artis pada mau jual sepatu ya untuk beli APD ya. Kita ingat semua awal-awal pandemi yang kita peringati 1 tahun lalu, orang-orang bekerja sama gitu ya, bahu membahu untuk membuat masker minimal ya untuk para petugas di garda depan pada saat itu, saya ingat banget. Nah, di situ adalah kerjasamanya tuh apakah karena situasi pandemi atau memang apa ya orangnya atau memang ini untuk kepentingan umum gitu ya. Nah, tadi altruistik, saling tolong menolong. Individu-individu bisa punya sifat altruistik sehingga mendorong sifat saling tolong menolong. Nah, contohnya di sini gotong royong di lingkungan RT untuk memberikan bantuan bagi warga yang terdampak COVID, penggalangan dana, bantuan alat apa nih? Nah, itu terjadi ya saat kerjasama. Itu tuh tulisannya apa ya? Oh, itu ada penggalangan dana, bantuan alat kesehatan dan sebagainya. Oke, lalu kita masuk ke kasus yang kedua, itu yang ras ya. Ada di sini namanya Black Lives Matter in the USA. Kalau yang tadi gerakan masyarakat sipil. Nah, di sini proses sosial disosiatif. Tadi ada kerjasama di bold ya, di ini. Lalu di sini ada disosiatif yang menempatkan pihak-pihak kelompok yang bertentangan, konflik ras dan etnisitas. Ada kulit putih, ada warga kulit hitam. Pertentangan sosial seolah-olah itu menjadi konflik kelas gitu ya. Warga kulit hitam dan putih. Kelasnya lebih tinggi mana sih di Amerika? Ada yang pernah ke Amerika? Ada yang pernah ke Amerika atau pernah ngerasa orang Asia di Amerika juga apakah menjadi warga negara kelas 2 gitu ya. Nah, di sini konflik kelas ya. Bisa jadi karena memang dari zaman dulu ya di sana di Amerika contoh bagaimana antar kelas itu ya terjadi ya interaksi. Membangun suatu negara tapi sebetulnya sangat sensitif isu ras dan etnisitas tersebut. Konflik berfungsi sebagai positif memperkuat ikatan kelompok di dalam kelompok ya gitu. Nah, tapi kalau antar kelompok kita nanti pertanyakan gitu ya ketika kok bisa jadi ada sentimen gitu ya ngelihat anggota dari kelas lainnya kok langsung pikirannya tadi ya pencet 911 sebagai situasi darurat padahal belum dilirik itu apakah memang harus dipanggil polisi. Nah, di sini konflik berfungsi positif memperkuat ikatan kelompok. Dalam konflik mengatur sistem hubungan bahwa sistem keseluruhan akan selalu dipertahankan. Apa nih? Konflik mengatur sistem hubungan bahwa sistem keseluruhan akan selalu dipertahankan. Jadi kalau ya meskipun tidak boleh ada isu seperti itu, tapi bisa jadi karena tadinya sudah adanya adanya perbedaan itu ya gitu, inequality dalam kelas ya, warga kulit hitam dan kulit putih, maka cenderung gitu ya ketika ada konflik ya sudah memang berbeda dan pada akhirnya mempengaruhi tindakan-tindakan individu di masing-masing kelompok tersebut gitu. Jangan-jangan mereka polisi yang kulit putih tadi berperilaku karena ya lebih hero, lebih superior gitu ya. Nah, beberapa kajian sih memang di Amerika ya ketika kajian ras dan ini ada namanya konsep social dominance orientation ya. Di situ bagaimana kulit putih memandang harus lebih maju lebih apa nggak sih daripada kulit hitam. Nah, cenderung kajian mengiyakan hasil tersebut. Jadi ada ya warga kulit putih lebih tinggi daripada kulit hitam gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya memutus mata rantai konfliknya seperti apa gitu. Harus gerakan global ya
harus di Prancis, di Eropa harus muncul gerakan mendukung yang meninggal tersebut atau bagaimana gitu ya, agar di-recognize gitu ya, agar tidak ada lagi interaksi sosial yang disosiatif ya antar warga kulit hitam dan kulit putih. Nilai keadilan sosial pada akhirnya ya. Lalu berikutnya Kak Fendi. Nah, itu kasus ya antara tadi kerjasama sama konflik. Nah, sekarang kita pinjam istilah interaksi sosial. Silakan. Interaksi sosial itu apa sih? Hubungan ya, hubungan antara individu dengan individu, antar individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok menurut Jilin and Jilin. Ini memang sudah sejak 1954 ya, bukan berarti buku kuno, tapi ini adalah buku rujukan ya gitu. Tentu banyak digunakan di sitasi-sitasi yang terbaru, tapi ini sejak tahun 1954 Jilin and Jilin sudah mempertimbangkan apa sih gitu ya yang disebut dengan interaksi sosial. Hubungan sosial yang dinamis ya bisa berubah karena nanti teman-teman di pokok bahasan berikutnya ada cenderung gitu ya ada faktor wewenang, kekuasaan gitu ya, mobilitas sosial yang dia negaranya menerima mobilitas sosial ke atas atau ke bawah gitu. Nah, interaksi sosial ada di dalamnya. Itu hubungan sosial ya antar orang, antar kelompok. Nah, ini tindakannya ini kenapa yang antar individu bekerja sama? Kenapa antar masyarakat sekarang masih ingat ya Wuhan semangat gitu ya, video apa tuh zaman awal-awal pandemi ya, antar kelompok, antar negara gitu ya. Nah, di sini tindakan yang dilakukan seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman. Jadi interaksi sosial itu sebetulnya ada yang di akhirnya dia memberikan ganjaran atau hukuman. Kalau diberikan ganjaran cenderung itu yang akan menguatkan perilaku itu ya, tapi artinya kalau hukuman untuk tidak dilakukan lagi gitu ya. Sudah berinteraksi, sudah berhubungan, malah di Indonesia misalnya, jangan Indonesia ya, contoh kecil ya, contoh kecil siapa ya? Di sini adalah tindakan individu yang mudah-mudah saja ya. Kalian menemui dosen pembimbing. Nah, lalu tugas akhir kalian dibimbing gitu ya, datang rutin. Nah, maka kalian akan sering datang ke dosen tersebut karena kalian memperoleh ganjaran, akhirnya proposal kalian menemui kemajuan. Nah, maka itu bisa akan terus ya interaksi sosial. Tapi ini akan berbeda ketika baru sekali 2 kali main gitu ya, tahu-tahu disuruh bawa barang yang ternyata itu ganja misalnya. Terus tertangkap gitu ya ketika di bandara atau di apa misalnya. Nah, orang-orang cenderung kapok deh gue ngebantu dia, jangan ini lagi deh, jangan kenal sama orang gak dikenal misalkan, kita pernah seperti itu ya, malah dapat hukuman, berinteraksi dengan orang baru malah dapat hukuman. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi interaksi-interaksi kita gitu ya, karena adanya ganjaran atau karena adanya hukuman. Ini bisa antar kelompok tadi ya, bisa individu dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, interaksi sosial juga adalah proses di mana orang mengorientasikan dirinya pada orang lain dan bertindak sebagai respon terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain. Tadi karena berhubungan ya, dalam berinteraksi dosen sama mahasiswa, nanti perbaiki bab ini ya, gitu, masukin yang ini. Nah, itu kan sebagai respons ya, jika terus dilakukan, datang lagi dapat ganjaran, maka interaksinya semakin kuat. Interaksi kerjasamanya. Perilaku dari 2 orang atau lebih yang diberi makna oleh pelakunya dalam bingkai budaya yang berlaku. Dalam budaya yang berlaku. Oke, itu menurut Durkheim ya. Nah, sorry. Di sini kalau kalian lihat, ini adalah gabungan beberapa pengertian tentang interaksi sosial ya, yang saling melengkapi, yang pada akhirnya kita dapat
payungnya gitu ya, bahwa interaksi sosial adalah hubungan ya, yang tadi pelakunya siapa, dapat apa, mengorientasikan dirinya, dan dia diberi makna oleh pelakunya dalam bingkai budaya. Kalau saya bayangkan kalau kita tidak tinggal di apa namanya di IPB gitu ya, mungkin di perguruan tinggi lain gitu ya, yang hubungan antar dosen dan mahasiswa bisa jadi berbeda dengan yang ada di IPB. Nah, maka bentuk komunikasinya pun bisa jadi berbeda. Ada yang dengan dibantu dengan kalau tidak menggunakan bahasa lokal gitu ya, terlihat seperti kurang sopan atau apa, menghargai budaya gitu ya. Nah, budaya juga gitu ya memberi peran gitu ya ketika dalam berinteraksi sosial, diberi makna. Contoh ini ya, contoh apa, konflik-konflik yang didahului karena apa, perbedaan makna tuh ya, bagaimana Sampit sama Madura misalnya. Yang satu enggak ngajak berantem, yang satunya seperti diajak berantem. Ada seperti itu ya, ada isu seperti itu. Nah, itu karena dia dimaknai gitu ya, interaksi oleh bingkai budaya yang berlaku gitu ya. Pelaku bisa yang menerima atau ya pokoknya yang terlibat ya. Nah, di sini proses sosial juga mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok saling bertemu serta menentukan sistem dan hubungan sosial. Cara-cara berhubungan ya, tadi ketika bertemu dengan dosen, maka pada akhirnya menentukan sistem untuk hubungannya seperti apa. Anda menjadi mahasiswa IPB gitu ya, individu kan, contoh itu individu dengan kelompok, dengan institusi, nah hubungannya seperti apa, terus diatur dalam perkuliahan, dalam praktikum, lewat Zoom dulu ya, untuk era seperti ini. Nah, itu apa ya, itu spare, itu definisi-definisi yang menyangkut interaksi sosial. Jadi kalau kalian melihat ada yang diberi makna gitu ya, ada yang berinteraksi memberi makna, nah berarti kalian sudah ingat gitu ya, itu bahwa Durkheim dan Gilin and Gilin gitu ya. Itu perilakunya karena ada ganjarannya tuh, sebetulnya kalian sedang mencari contoh gitu ya dari Homans ya dalam buku Johnson 94. Ada juga itu sebetulnya proses sosial mengenai cara-cara berhubungan ya. Nah, itu menurut Sukanto. Ini interaksi sosial ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita ke selanjutnya. Interaksi sosial intinya itu ya, dua orang, ada pelaku, diberi makna, ada ganjaran hukuman, ada sistem. Oke, berikutnya Mas Fendi. Nah, apa sih syaratnya gitu ya interaksi sosial? Yaitu satu, ada apa ya, manusia gitu ya, meskipun di Jepang sudah banyak robot apa, tapi robotnya kayak manusia ya gitu ya. Sampai ada penyewaan robot untuk teman gitu ya. Nah, itu ada apa? Kebutuhan afiliasi yang tidak bisa digantikan oleh apapun gitu ya. Medianya saja gitu ya. Tetap media sosial, tapi yang ngomong yang apa tetap berbalasan kan orang-orangnya ya gitu ya. Jadi interaksi sosial itu karena didahului adanya ketertarikan interpersonal. Tidak semua teman di Facebook kita, di IG kita, di Twitter kita, di itu terus kan, di maintain gitu ya. Tapi ada beberapa, nah disitulah bukti bahwa orang-orang ada ketertarikan interpersonal yang mendorong orang untuk berinteraksi sosial. Kalau tidak ada kebutuhan untuk itu, apakah kuat gitu ya, isolasi terus saja sendiri gitu ya, nggak ngomong, nggak apa, karena semuanya bisa online gitu ya, tapi kan dalam online-nya itu, kecuali untuk beberapa orang yang sakit ya, misalnya patologi gitu ya, apa dia main game gitu ya, edik, dia tercukupi kebutuhannya. Tapi biasanya di luar yang sakit-sakit itu, ribuan jutaan orang adalah makhluk sosial. Dia butuh berhubungan dengan orang lain. Menyatakan apa namanya ya perkembangannya, kebutuhannya gitu ya.
Nah, itu syarat pertama dari interaksi sosial. Ada orangnya tuh butuh untuk berafiliasi, ketertarikannya, pengen kalau apa namanya, ketemu dengan manusia lainnya gitu ya. Nah, lalu ada kontak sosial, bersama-sama menyentuh tidak perlu berarti tidak berarti hubungan fisik ya. Di WhatsApp kalau zaman dulu BBM ping gitu ya. Kalau WhatsApp nih misalnya apa ya? Miss call. Miss call WhatsApp berarti pengen berhubungan gitu ya, meskipun ada upaya gitu ya untuk berhubungan, tapi tidak harus fisik ya. Artinya di situ ada kontak di sana. Jadi bayangkanlah interaksi sosial itu ada karena orangnya memang didorong ingin berafiliasi dan memang ada kontaknya gitu. Antar perorangan, antar kelompok, orang dalam kelompok. Nah, yang sifatnya bisa positif, negatif, bisa primer, sekunder, komunikasi yang langsung atau dia primer, sekunder ya, sama positif, negatif. Tadi positif tuh kerjasama, konflik gitu ya. Primer itu orang langsung atau dia tidak langsung gitu. Jadi lewat device ya, pakai media. Nah, lalu syarat yang ketiga adalah komunikasi ya. Interaksi sosial akan terjadi kalau ada komunikasi. Ada kontak, ada komunikasi, berperan untuk komunikasi apa sih? Pertukaran pesan yang membentuk sebuah pengertian baru. Nah, di sini apa namanya? Media sosial bisa jadi malah kita bertukar dengan yang jauh ya, karena kita nggak kenal sama yang dekat. Nah, itu ketakutan, bukan ketakutan ya, kecenderungan saat ini gitu ya. Di kereta, di apa, kita lagi asik berkomunikasi, lagi berinteraksi gitu ya dengan teman SD yang di mana gitu ya, dibandingkan ada nenek-nenek yang di sebelah kita ngeliatin kita aja tapi kitanya nggak terlalu interest gitu ya, kita malah membentuk komunikasi yang jauh. Itu dampak apa ya, dampak negatif ya, tapi komunikasi sekarang bisa jadi seperti itu ya gitu ya, karena kita lagi saat itu intens untuk membentuk komunikasi dengan teman-teman yang lebih jauh dan tidak bersifat langsung gitu ya, bukan yang di sebelah kita. Nah, lalu syarat berikutnya adalah komunikasi itu ada verbal dan non-verbal. Ya, interaksi sosial melekat pada bahasa yang digunakan. Komunikasi bukan sekedar apa yang Anda katakan, tapi juga bagaimana Anda mengatakan dan kepada siapa. Kepada yang lebih tua biasanya ya, atau kepada yang memiliki posisi tertentu, terkadang bahasa kita menjadi berbeda ya. Tapi verbal dan non-verbal itu tahu ya, verbal menggunakan bahasa ya, tutur atau tulisan gitu ya, verbal. Tapi ketika non-verbal, nah kita biasanya akan lebih unggah-ungguh apa ya kalau orang Jawa ketika yang dihadapi adalah orang yang berkuasa atau lebih tua. Tidak terlalu berani lama menatap gitu ya, tetap sopan gitu. Kalau ngadepin sesama kita lebih rileks gitu ya. Nah, non-verbalnya tuh bisa berbeda. Nah, makanya itu menjadi bagian dari apa terjadinya syarat interaksi sosial. Satu, adanya ketertarikan interpersonal, ada kontak ya, baik dengan cara apa tadi, sama dimensinya, sifatnya tadi ya, positif negatif, kontaknya. Nah, ada kontak, terus ada komunikasi, ada yang dipertukarkan, ada pemahaman baru. Nah, pemahaman barunya lewat apa? Verbal dan non-verbal. Gitu ya. Verbal lewat kata-kata, non-verbal bisa tadi menghela nafas aja kita atur tuh kalau ketemu pejabat ya. Tatapan mata itu juga contoh-contoh yang akhirnya mempengaruhi kita dalam interaksi sosial. Ada pertanyaan sampai di sini syarat interaksi sosial?
ada kontak langsung, ada menggunakan alat ya, telepon, handphone, meskipun dia sebetulnya langsung ya, tapi dia menggunakan media ya, dibandingkan yang kita bertemu langsung, nah itu primer banget. Oke ya, tadi kita sudah definisi, lalu interaksi syarat dari interaksi sosial. Sudah 2 slide. Semoga nempel ya. Oke, berikutnya Mas Fendi, Kak Fendi. Tadi definisi ya, apa sih yang disebut interaksi sosial, terus syaratnya. Nah, sekarang bentuk-bentuknya. Tadi interaksi itu ada komunikasi, ada kontak. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Silakan Kak Fendi. Nah, tadi saya sudah address dari depan ya, dari awal bahwa ada yang namanya asosiatif, ada yang disosiatif. Asosiatif mendekatkan dan disosiatif menjauhkan. Ada yang kerjasama gitu ya, ada yang saling bantu, saling tadi contoh apa ya, kerjasama, kasih donasi gitu ya. Nah, kalau yang akomodasi, asimilasi, dan akulturasi lebih ke kita mencoba melihat ada budaya yang berbeda, maka dia jangan seperti apa gitu ya, terus bentuk asosiasinya, bentuk hubungannya, bentuk interaksinya. Akomodasi misalnya bagaimana hubungan antar individu, antar yang tadi pelaku yang interaksi tadi menjadi lebih cepat gitu ya, menjadi lebih memahami. Nah, akomodasi apa saja gitu ya. Nanti ini adalah bentuk-bentuk yang diadres ya menjadi bentuk interaksi saat ini. Kalau dulu dilihatnya asosiatif dan disosiatif, nanti pada saat ini kalian di slide keberapa itu ya. Nah, di situ ada bagaimana sekarang akomodasi, kerjasama, konflik, persaingan itu dalam pie-nya dia sama ya. Tapi sifat asosiatif disosiatif dikotominya tidak terlalu di highlight ya, tapi ke inti yang nomor-nomor ininya, bentuk-bentuknya ini ya. Gitu. Nah, asimilasi itu adalah ketika proses yang mendekatkan itu terjadi ketika berbeda budaya. Apakah muncul budaya baru ataukah ada budaya satu sama lain tetap ada gitu ya dalam kubah masjid misalnya ya, orang ketika menentukan apa namanya budaya yang berbeda akhirnya seperti apa, asimilasi dan akulturasi, lalu ke persaingan, kontravensi dan konflik. Saling menjauhkan artinya apa? Individu-individunya yang terlibat gitu ya, pelaku-pelakunya tadi itu saling bersaing, saling berkonflik, kontravensi itu di tengah-tengah dia ya, sudah ada benih konflik tapi belum menjadi konflik yang terbuka, itu kontravensi. Ini dikotomi ya, asosiatif dan disosiatif, mendekatkan dan menjauhkan. Satu persatu kayaknya kita bahas ya. Silakan Kak Fendi. Kita masuk ke asosiatif. Asosiatif itu adalah kerjasama. Salah satu bentuknya, bentuk pertama adalah bekerja sama. Bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Cooperation, wujud primer, proses interaksi sosial. Pembagian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Faktor pendorongnya, motivasi, kepentingan umum, tadi altruistik, dan tuntutan situasi. Orang di pandemi, nah maka sama-sama bekerja sama ya gitu ya. Kalau ada varian baru COVID ada di Jawa Barat, cek gitu ya, yang orang Jawa Tengah atau yang kabupaten apanya, tolong tanggung jawab itu sudah di tracing atau di apa, kita kerjasama nih biar yang BB17-nya nih tidak, tahu ya kalian ya kemarin ya, agar tidak kemana-mana, tujuan bersama, kerjasama gitu ya, bisa berupa pembagian tugas. Tadi ada untuk kepentingan umum ya, tuntutan situasi, nah itu faktor yang mempengaruhi kerjasamanya. Nah, lalu ada bentuk spesifik ya, gotong royong, kerja bakti, tolong menolong, dan musyawarah. Berikutnya Kak Fendi. Di sini gotong royong, tolong menolong ada dibedakan ya, kepentingan umum, perorangan atau mufakat ya.
gotong royong untuk bareng-bareng tadi ya, mau diapain nih gitu ya, udah kalau ada yang positif isoman, makan ditanggung kita deh, misalnya gitu. Ini untuk tujuan bersama kan, bukan untuk orang per orang. Tapi kalau sudah orang per orang, bantuan apa namanya, pindah rumah gitu ya, ada yang nikahan. Nah, ini bisa menjadi beberapa nilai ada di Bali, ada di Sulawesi ya, itu saling bantu untuk kepentingan perorangan. Clear ya? Dalam kerjasama ada yang bisa dibedakan lagi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kolektif, atau dia untuk kepentingan yang lewat kompromi gitu ya. Berikutnya Mas Fendi, akomodasi. Proses interaksi sosial berupa penyesuaian baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok agar muncul kerjasama ya, agar manfaatnya terasa, terkadang kita butuh akomodasi atau penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu bisa kompromi, bisa lewat jalur hukum ya kalau yang berbeda, atau mediasi ya orang ketiga, atau mengurangi tuntutan, atau dia memang sudah toleran. Ada berikutnya Mas Fendi. Oke, yang tadi kerjasama, yang satunya akomodasi ya, penyesuaian. Boleh dikit Mas Fendi? Nah, di sini akomodasi ini adalah, nah, di akomodasi ini kenapa ada bentuk-bentuk akomodasi? Nah, ini artinya ketika ada konflik gitu ya, ada berbeda kepentingan, berbeda tujuan, berbeda cara bekerja. Nah, lalu dia untuk mencapai yang lebih baik tadi ya, memfungsikan konflik itu, nah dia bisa dengan akomodasi tuh gitu ya. Jadi orang atau pelaku ya, tadi teman-teman bisanya pelaku atau aktor yang ada dalam interaksi sosialnya itu, lalu diakomodasi dengan apa gitu. Nah, dengan apa, ngobrol terus mengurangi tuntutan ya, atau pakai jalur militer, atau kita panggil orang ketiga gitu ya, cari perkara anak sama orang tua yang berkonflik, mendatangkan ya YPAI misalnya, apa tuh yang untuk anak itu, dia mediasi, dia tidak menentukan hasil gitu ya, tapi dia ikut dalam proses akomodasi ini, ikut dalam perundingan, tapi dia posisinya tidak lebih tinggi gitu. Tapi kalau arbitrase memanggil pihak hukum gitu ya, militer bisa jadi, dan tunduk pada hasil dari hasil pihak ketiga yang ikut mendamaikan tersebut gitu. Jadi akomodasi adalah proses penyesuaian yang arahnya gitu ya, untuk meredam pertentangan sosial yang ada. Kenapa dari asosiasi? Karena tujuannya untuk asosiatif gitu ya. Jadi bukan disosiatif gitu ya, tapi ini yang tadinya berbeda gitu ya, agar bisa kerjasama lagi dengan cara-cara ini gitu ya. Nah, ini ada di asosiatif makanya. Oke, bentuk ketiga dari asosiatif yaitu, silakan Mas Fendi, asimilasi. Proses sosial yang ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan antara perorangan atau kelompok, juga ditandai dengan usaha meningkatkan kesatuan. Ada kelompok panis yang berbeda kebudayaan, perorangan sebagai warga kelompok bergaul. Jadi berbeda kebudayaan ya, apa namanya, bergaul intensif sehingga kebudayaan kelompok tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Boleh berikutnya? Asimilasi itu bisa jadi ketika orang Jawa yang datang ke Sumatera misalnya, atau orang Jawa yang datang ke Kalimantan, bisa sebagai transmigran apa ya, swakarsa atau swadaya, itu saya lupa kategorinya, pokoknya ada yang datang di awal ya, ada yang era-era setelah transmigrasi, ada yang datang setelahnya. Nah, berbeda budaya toh gitu ya, bahasanya, cara strategi nafkahnya, bekerjanya gitu ya, mata pencahariannya berbeda gitu ya. Yang satu buka sawah, yang satu buka perkebunan atau pertambangan. Nah, lalu untuk
akomodasinya gitu ya, seperti apa gitu ya. Nah, bisa jadi akhirnya budaya-budaya tersebut didamaikan dan memperoleh budaya yang baru, asimilasi. Syaratnya apa? Toleransi, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Ini yang penting banget juga nih, jika ada dua budaya, bukan budayanya yang beda tapi terkait gitu ya, budaya dan ekonomi, maka kesempatan yang sama di bidang ekonomi akan mempermudah asimilasi. Sikap menghargai, sikap terbuka, lalu cari persamaan, sama-sama ini deh sama-sama muslim misalnya, cari kegiatan di satu muharam misalnya. Nah, jadi ada budaya, jadinya dua kebudayaan tersebut bisa melebur gitu ya dalam kegiatan itu misalnya. Atau perkawinan gitu ya, atau ada musuh dari luar tuh malah bisa menjadikan kelompok yang berbeda bersatu karena tadi tujuannya fokus ada musuh dari luar. Boleh berikutnya, Mas Fendi. Oke, dari proses asosiatif, ada pertanyaan? Asosiatif, bentuk-bentuknya. Tidak ada pertanyaan? Nah, saya ingin ini yang sekunder di sini bukan hanya alatnya ya, tapi pada orangnya. Tadi yang interaksi sosial, yang bentuknya apa nih? Saya ada sedikit catatan tambahan. Tadi interaksi sosial yang bisa positif negatif, bisa primer maupun bisa sekunder ya. Jadi tidak langsung orang berhubungan satu sama lain, tapi bisa melalui persona yang lain juga, itu namanya komunikasi sekunder. Jika tidak ada, kita lanjut ke proses interaksi yang disosiatif. Berikutnya, Mas Fendi. Balap karung ya. Biasanya kalau balap karung ada pemenangnya ya. Yang lebih cepat, yang tidak jatuh, yang kuat. Nah, itu menggambarkan dari disosiatif ya. Satu, itu bentuknya persaingan. Persaingan itu adalah proses sosial antara dua orang untuk memiliki menggunakan aset material, dan ini tidak ada unsur ancaman ya. Untuk suatu yang dihargai, ada suatu jalan untuk menjadi pusat perhatian, dia menjadi alat seleksi, alat pembagian kerja. Orang yang tadi ya, ini bayangkan kasus 17-an gitu ya. Kalau yang lain misalnya ya, tender ekonomi, apalagi mencari pacar misalnya ya, yang dihargai kan dia ya, ada suatu yang tadi interaksi sosial dapat ganjaran gitu ya. Nah, makanya orang sama-sama melakukan yang terbaik gitu ya, pakai material maupun non material, belum ada unsur ancaman, ini masih ke persaingan. Tipe persaingan pribadi dan tidak pribadi, bisa institusi gitu ya. Bentuk persaingan, nah tadi ada ekonomi, kebudayaan, kedudukan. Ini bisa juga terjadi karena adanya perbedaan ras. Persaingan clear ya, salah satu bentuk yang menjauhkan. Kenapa? Karena masing-masing ingin tampil, ingin menang, ingin dihargai gitu ya. Bisa jadi tidak ada tolong menolong, karena saya sih memang dari lahir juga udah punya aset segini banyak, jadi ya wajar saja kalau saya melanjutkan proyek tersebut misalnya. Nah, persaingan namanya juga bersaing gitu ya. Ya, jadi bisa jadi tidak, karena ini ya disosiatif gitu ya, bersaing. Berikutnya, kontravensi. Saya tuh lebih senang ya membahasnya tuh tadi ada persaingan, boleh ke konflik, Mas Fendi. Nah, kalau konflik tuh sudah dengan cara menantang ya. Yang namanya konflik itu sudah wow di sini ya, lihat dia. Si Mas yang di sebelah kanan saya nih dijatuhkan gitu ya. Tadi persaingan persaingan dalam konteks ingin siapa yang menang gitu ya. Tapi ketika dia benar sudah untuk
ada ancaman gitu ya, ada eskalasi misalnya ya, yang menantang gitu, nah itu sudah namanya konflik. Kalau masih bekerja di ini masing-masing, itu masih ya bersaing saja, tapi kalau memang sudah terbuka, kenapa bilang terbuka? Nah, karena ada yang masih malu-malu gitu ya. Kalau konflik sudah full gitu ya, penguasaan tanah misalnya ada pihak swasta atau negara yang mengambil dengan jalan langsung gitu ya, tanpa ada SP, tahu-tahu ini tanah negara maka silahkan pergi. Kayak kemarin saya lihat di Senen ya misalnya, orang-orang yang di pinggir rel terus dibersihkan gitu ya, itu konflik atau bukan, tapi banyak yang ya sebetulnya kan konflik ya, si Anu juga merasa tapi nggak punya aset, jadi yang satunya menunjukkan terus dihabisin gitu ya, dipindahkan. Kalah deh si warga yang di pinggir kereta itu ya. Ya memang lebih kuat yang kekerasan ya, yang punya power gitu. Meskipun kalau yang itu berkonflik. Kalau konflik biasanya ini lebih ke pelaku yang saling ada intimidasi dulu gitu ya sampai terbuka. Nah, di sini contoh penguasaan tanah, kalau tadi pihak kereta sama masyarakat kayaknya saya kurang tepat ya. Itu konflik bukan ya? Tapi kalau dia dengan menunjukkan kekerasannya, dia artinya tadinya dipakai ini loh rumah. Kalau kalian orang Jakarta kan sering lihat tuh ya di pinggir-pinggir. Nah, kenapa baru tahun 2021 PT KAI membersihkan? Saya kira ada pihak-pihak atau organisatoris yang mengatur ya, terus bergen dengan KAI bahwa masih bisa sampai pada akhirnya mungkin ancaman ya, mungkin Anda harus pergi dari tahun 2000 mungkin, nggak pergi-pergi akhirnya. Nah, kalau itu lebih terasa nuansa konfliknya ya, ketika pihak yang satunya kekeh karena mungkin asumsi karena memang nggak kena kereta gitu ya, di pinggir-pinggir gitu ya, tapi itu tanah negara gitu ya. Jadi ya saling klaim akhirnya timbul konflik. Kalau yang satunya juga memang tidak itikat baiknya tidak ada gitu ya, wong ini perebutan sumber daya, yang satunya merasa lebih punya. Nah, kalau dalam konteks yang lebih luas gitu ya, konflik agraria misalnya bisa jadi memang dua pihak saling misalnya antara swasta dengan petani gitu ya, perkebunan atau apa, bisa jadi memang konfliknya terbuka ya, yang saling klaim, saling petani nanam di lahan yang diklaim oleh swasta. Swastanya terus ini bukan tanah kamu, ini tanah kami. Tanamannya dicopot. Yang benar tanam lagi misalnya. Nah, itu konflik terbuka. Nah, kalau kita masuk ya, itu kan terbuka tuh. Boleh ke sebelumnya, Kak Fendi? Kontravensi. Nah, ini masih persaingan yang mau ke konflik gitu ya, kontravensi. Ada unsur intrik ya, ada fitnah. Nah, kalau yang masih tahapnya itu yang disebut kontravensi. Bentuknya ada penolakan, keengganan, menyangkal, menghasut, berkhianat gitu ya. Tapi kalau konflik tuh dia sudah terbuka. Nah, tapi kalau tadi ya masih ada usaha petani terus di beberapa anggotanya terus menghasut bahwa di antara ini sebetulnya lahan punyanya kita loh. Padahal warga yang lain ini punyanya swasta loh memang. Nah, upaya-upaya yang seperti itu gitu ya, itu bisa bentuk dari kontravensi. Persaingan dan konflik. Ya. Bu izin bertanya, Bu. Boleh. Itu yang kontravensi taktis itu kan mengejutkan atau membingungkan lawan tuh maksudnya bagaimana? Terima kasih. Ya. Siapa yang bertanya? Fatan. Oke, nanti dicatat ya Mas Fendi ya. Oke, mengejutkan, membingungkan lawan. Karena kalau kontravensi tadi apa ya? Nggak terlalu ini gitu ya, bukan konflik. Nah, masih
diam-diam gitu ya, masih cuma ada kegiatannya berkhianat atau apa. Nah, membingungkan lawannya di sini adalah ketika kita tidak bisa membedakan, loh kok dia sepertinya di pihak kita, ternyata di pihak lawan gitu. Itu Mas Fatan. Kayak misalnya Maksudnya, ya. maksudnya kalau mengejutkan itu bukannya sudah ini Bu, apa konflik ya Bu? Taktis ya, bisa jadi sih itu sih artinya mengejutkannya dalam artian kita nih misalnya apa ya yang bersaingnya, suatu perusahaan gitu ya, kok bisa sama-sama, contohnya apa ya, jangan perusahaan, apa kalian mau contoh? Di sini contohnya pemain itu ya, pemain badminton ya. Kalau hubungan, saya kalau terbayang seperti ini bisa jadi antar kelompok nih ya gitu. Antar kelompok, polarisasinya juga bisa sangat rawan terjadi, identitas di sana main gitu ya. Misalnya tadi kelompok yang memperebutkan agraria tadi ya, lahan. Nah, sebelum ke konflik yang besar, maka sebetulnya ketika tadi petani mengklaim itu lahan dia tanam gitu ya. Nah, terus kok bisa tahu padahal TNI atau pihak swasta gitu ya, pihak lainnya itu nggak pernah datang. Siapa nih yang membuat info? Nah, bisa jadi jangan-jangan orang militer ada yang salah, orang swasta ada yang datang di tengah dan seperti baik gitu ya, seperti bekerja sama, tapi dia yang membocorkan rahasia misalnya. Seperti itu sih Mas. Jadi bekerjanya Fatan ya, bekerjanya mengejutkan atau membingungkan lawan karena bisa jadi upaya kontravensinya nih kita tidak bisa menebak siapa yang sama kita, siapa yang outgroup kita gitu. Sementara kalau outgroup kepentingannya berbeda dengan kita kan gitu. Nah, ini ada yang kadang-kadang bareng sama kita, tapi sering juga dia sependapatnya dengan musuh kita gitu, membingungkan. Ada komentar Fata? Ya baik Bu, terima kasih. Sama ini Bu, yang tadi kerjasama sekunder apa Bu? Kerjasama sekunder ada contoh di tulisan tuh itu ketika A meminta tolong pada senang mau berinteraksi dengan C, dia dibantu oleh B. Tidak langsung sekunder ya, jadi tidak langsung dalam artian itu mungkin interaksi. Mengharap imbal gitu. Enggak, maksudnya di sini ada enggak langsung ke C, tapi dia minta tolong sama B gitu loh. B ada pihak di situ yang sekundernya ya. Oke, berbahaya mana nih kontravensi sama konflik? Menghasut, desas-desus ya. Sekarang nih apa sih antar apa tentang saya tidak ingin membuat panas ya. Misalnya desas-desus lewat 1-2 zaman dulu gitu ya. Kita pas pemilihan gitu ya, 1-2 desas-desus sama penghasutannya kan luar biasa ya gitu, tidak berkonflik tapi terus saja. Nanti ke tipe penguasaan ininya siapa yang menjadi kepala, maksudnya isu itu dibangun gitu. Jadi apa? Tetap terjadi persaingan tapi belum jadi konflik. Nah, bisa jadi saling menghasut gitu. Pihak lawan memang dia selalu pakai itu dalil selalu menggunakan tenaga kerja asing misalnya menghasut padahal belum tentu gitu ya. Nah, di sini yang akhirnya beresiko gitu ya, saling menjauhkan. Tapi belum konflik. Nah, kita melihatnya ketika ada hasutan, ketika ada desas-desus, dia bisa jadi menjadi konflik, tapi kan belum tentu terus di blow up ya gitu. Nah, tapi ketika kita harus sadar ya gitu, ketika desas-desus atau adanya penghasutan, adanya penolakan, itu adalah bentuk dari kontravensi.
yang menjauhkan, artinya interaksinya tuh sebetulnya saling menjauhkan gitu. Untuk tujuan tertentu, untuk reward tertentu, caranya dengan yang ini agar kalah yang satunya gitu loh. Agar yang satunya tidak dapat ganjaran, dia aja yang dapat. Nah, maka tadi baru bersaing, dia sudah kontravensi atau dia memang konflik. Ada pertanyaan lagi di sini, asosiatif, disosiatif, bentuk-bentuknya. Boleh Mas Andi ke bawah habis ini apa? Ya, boleh. Silakan, siapa namanya? Dinda, Ibu. Oke, Dinda. Iya, Ibu, kalau yang asosiatif tadi kan salah satunya ada asimilasi. Nah, terus tadi salah satu caranya itu perkawinan campuran. Tapi bukannya biasanya perkawinan campuran itu malah menjauhkan gitu, Bu. Karena seperti yang pernikahan antara Jawa dengan Sunda gitu. Terima kasih. Jawa dengan Sunda gitu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Dinda. Kalau yang namanya ada dua ya, apa tuh? Eco di tempat saya ya. Oke. Nggak enak ya. Yang namanya dua, hati-hati nanti dicatat Mas Fendi, nanti sebutkan nama lengkap aja ya. Oke. Nah, kita kembali ke pertanyaannya Dinda. Dinda itu bertanya tentang asimilasi, beda budaya. Secara teoritis dia banyak dianggap sebagai asimilasi. Dia asosiatif malahan. Dia bisa mendekatkan. Nah, di sini kalau beda agama tadi beda suku dicontohkannya ya, Jawa sama Sunda itu. Terus tadi saya nggak ngerti yang terakhir kamu mencontohkannya apa, Jawa sama Sunda sama apa Dinda? Jawa sama Sunda aja, Ibu. Oh, oke. Berarti tadi Eco di tempat saya. Saya kira kamu mau nambahin pernikahan yang lain. Nah, Jawa sama Sunda itu sebetulnya memang berbeda budaya. Malah jadi konflik ya. Betul juga gitu ya. Nah, tapi ketika pernikahan itu artinya menerima gitu ya, yang berbeda. Misalnya saya kajian di ini, Melayu sama Bugis, atau Melayu sama Jawa, Melayu sama Bugis di Jambi misalnya. Nah, itu adalah bagaimana pendatang yang suku Bugis itu diterima dengan tata budayanya orang Melayu gitu. Nah, bisa jadi ketika ada perbedaan pendapat gitu ya antara Bugis dan Melayu akan ditengahi gitu ya oleh orang-orang yang menikah antar budaya tersebut, Dinda. Misalnya bagaimana orang Bugis gitu ya kerja keras terus gitu ya. Bagi orang Melayu mungkin melihatnya kita mah bukan santai ya, kita mah warga lokal di sini ya bekerja seininya aja gitu, tapi orang Bugis gitu. Nah, dengan melihat ketika beda kultur ini, nah ketika untuk orang-orang yang menikah beda budaya itu harusnya sih dia ada pemahaman gitu, Dinda, bahwa ya memang etika Bugis adalah ketika dia bermigrasi, diasporanya tuh pindah tuh merantau itu dia tetap harus jadi orang sukses gitu. Nah, nilai-nilai itu yang jangan dianggap negatif oleh Melayu misalnya. Nah, dengan perkawinan ya akhirnya anaknya mereka sukunya apa tuh gitu ya. Anak yang harusnya adalah bisa mengakomodir suku Bugis sama suku Melayu. Dia paham dua budaya tersebut ya sama-sama ada baiknya gitu. Makanya diharapkannya dengan asimilasi ini ya lewat pernikahan kedekatan akan lebih banyak, Dinda. Bu, ya. Punten. Ya. Izin menambahkan boleh, Bu? Boleh. Mungkin saya kira juga antara suku Jawa dan suku Sunda itu
ada kerenggangan, mungkin bisa juga dipicu oleh faktor sejarah, Bu. Zaman dulu ada perang antar kerajaan, kalau nggak salah perangnya namanya perang Bubat, kayaknya mungkin gara-gara itu, Bu. Oke, ya Herdian, Mas Fendi nanti dicatat. Thank you Herdian. Kok Daulay sih belakangnya ya? Iya, Bu, marga. Arab. Marga apa tuh Daulay? Enggak, marga Batak, Bu. Oh, marga Batak ya. Oh, luar biasa ya. Tapi Batak juga dekat dengan Jawa kan ya? Batak sama siapa aja masuk sih, Bu. Oh, Batak. Di beberapa tempat kan di Sumatera Utara banyak juga kan Jawa. Maksudnya bukan berarti kamu Iya, gitu ya dari benar-benar. Sampai kamu tahu Sunda sama Jawa, luar biasa loh. Calon kamu orang Sunda. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi ya. Oke. Oh, pas Hayam Wuruk. Oke, boleh juga lihat di komen ya Mas Fendi yang mencoba menjawab. Hayam Wuruk mau menikah dengan putri Sunda terus dibunuh kan. Waduh, saya jadi pengen tahu. Oh, jadi Gajah Mada atau Hayam Wuruk yang meninggal? William, orang Jawa. Mau komen dulu, William? Keluarga kerajaan Sundanya, Bu. Pas Hayam Wuruk. Oke, kalau menyangkut kasus ini, asimilasi ini betul banget ya. Aduh, saya sedikit sharing, sedikit malu nih ya. Saya berapa tahun pacaran dengan orang Jawa dan saya orang Sunda ya, beda budaya kami. Nggak jadi, ngerti nggak? Nggak jadi atau apa ya? Nggak jadi lanjut. Nah itu beda budaya dan memang dibesarkan bahwa Sunda itu budaya kecil, Jawa itu budaya besar. Sedih deh saya sebagai orang Sunda. Kalau ada tisu ya. Nah, terus di situ saya, jika itu benar ya, berbeda budaya itu tidak menimbulkan asimilasi, malah konflik. Di satu sisi ada yang betul. Tapi di sisi yang lain, banyak juga guys gitu ya, yang terus akhirnya, ini terjadi pada saya nikah lagi sama orang Jawa gitu. Menarik ya, saya tidak tahu bagaimana ketika budaya besar, budaya kecil, Hayam Wuruk, Gajah Mada itu ditampilkan, tapi lalu ada pemahaman akan budaya masing-masing. Daulay, siapa tadi namanya depannya tuh Daulay, nah dan Dinda, nah berbeda budaya, jadi anak saya juga, saya orang Cirebon ya, kamu orang Cirebon atau orang, suami saya Ponorogo, orang Ponorogo, pilih kan, bingung juga tuh ya, apa berbeda budaya, dan saya banyak belajar tentang budaya Jawa gitu ya, dan suami saya banyak belajar juga Sundanya ya, Kuningan, Cirebon. Nah di situ kalau menurut saya contoh kecil dari saya ya, studi kasus di situ asimilasi terjadi, Dinda gitu. Tapi memang bisa juga tidak terjadi asimilasi kasus saya sebelumnya gitu. Nah pada kasus itu saya memang kurang apa ya, saya menganggap saya ancaman gitu ya bagi orang keluarga Jawa tersebut gitu ya. Saya tidak tahu, tapi itu memang ada gagalnya. Tapi kasus lain pengamat Sunda Jawa di sini ya, dan tapi di tempat lain banyak kok gitu. Bagaimana transmigran misalnya Jawa menikah sama Dayak misalnya, atau Pasir. Di beberapa tempat di ini saya banyak kok pernikahan campuran. Terus ini Sumatera, Kalimantan, Pasir sama Jawa ya, benar. Saya terus kata dia, saya nih tengah-tengah, saya mengerti Jawa, saya mengerti Pasir, kata dia gitu. Menurut saya itu adalah contoh asimilasi. Coba di sini berapa banyak yang menikah orang tuanya berbeda budaya, ya, berbeda etnis gitu ya. Sabrina, ya, thank you. Meskipun mengetahui, tapi itu tidak di depan. Nah, makanya tadi adanya asimilasi itu adalah ada orang-orang yang berhati terbuka ya. Ada yang ada beberapa kesamaan itu aja yang dijunjung gitu ya. Gitu ya. Semoga kita ini ya dapat, teman-teman dapat jawaban yang memuaskan ya, Dinda dan Daulay ya, dan William ya. Jadi asumsinya, siap Bu, terima kasih Bu. Ya, oke, secara teoritis harusnya jika ini gitu ya ada persyaratan maka asimilasi terjadi. Tapi jika tidak seperti saya putus hubungannya gitu ya.
bukan putus nyambung ya, putus aja, aduh sedih deh. Oke, kita masuk ke fungsi konflik. Fungsi konflik, saya 10 menit lagi berarti ya, gara-gara nikah beda agama ya, beda budaya, maaf, banyak yang saya pikirkan, sorry. Fungsi konflik sosial, nah di sini Koser ini masuk ke memperkuat ikatan, tadi ya, polarisasi, ada in group, out group, nah di sini konflik memperkuat ikatan kelompok. Di dalam kelompok yang berkonflik, jadi malah makin kuat karena strategi sama ininya nih makin kohesif, makin kuat, makin solid ya bahasa ininya, makin solid karena ada out group, ada pihak luar gitu ya. Nah, di situ memperkuat ikatan kelompok. Yang kedua, ada safety value dan kartu penyelamat, merupakan mekanisme khusus untuk mencegah konflik yang lebih besar. Nah, di sini terkadang gitu ya, ada safety value atau kartu penyelamat, merupakan mekanisme khusus yang digunakan kelompok untuk mencegah. Jadi tidak apa-apa gitu ya, konflik berbeda pendapat dari sekarang daripada kayak nikah tuh gitu ya, mendingan putus daripada pas udah nikah cerai gitu ya. Kalian bisa mengambil asosiasinya gimana ya, tapi daripada nanti ketika sudah berkolaborasi, sumber daya sudah sudah dialokasikan segala macam terus gagal, lebih baik konflik-konflik yang saat ini terjadi itu dia merupakan katup penyelamat gitu. Nah, terus fungsi konflik perilaku bermusuhan terjadi lebih siap pada kelompok yang memiliki hubungan sosial yang erat. Waduh, perilaku bermusuhannya kalau solid maka dia ngadepin konflik sama orang gampang daripada yang kelompok yang nggak solid gitu ya, terus ada yang musuhin gitu. Kalian nih apa sih lulus SMA ya, ngegeng atau kalau kita lihat sedih ya misalnya ya, permusuhan antar sekolah tuh gitu ya. Nah itu kalau yang memang sudah solid ya, regenerasi pemimpin perangnya sudah jelas ya, maka ajakan untuk itu ya, perang antar kelompok bisa lebih sigap gitu mereka. Ya udah berarti mainkan ketemu di tempat biasa, ketemu dengan yang alat serem juga ya gitu. Nah, tapi cenderung kalau yang solid tuh lebih siap untuk jika pun terjadi permusuhan gitu loh. Konflik dengan kelompok lain meningkatkan kohesi internal, lebih sadar tentang ikatan mereka dan meningkatkan partisipasi. Hampir sama nih kohesi terus memperkuat ikatan kelompok ya. Karena ya musuhnya sama gitu ya, out group tadi gitu ya. Jadi yang di dalam, yang in group tadi, yang merasa in group tadi, jadi lebih saling terkait satu sama lain, interaksinya jadi makin intens, makin ya kalau nggak berhubungan nanti malah kita dapat sesuatu yang nggak enak gitu ya. Kalau tadi kita masukkan ke definisi interaksi sosial kan tadi ya untuk dapat ganjaran. Kalau nggak kohesif malah dapat hukuman misalnya, hilangnya sumber daya apa misalnya gitu. Nah, terus yang terakhir memfungsikan konflik dan ideologi apa nih? Muncul gagasan ideal dari motivasi individu ke kebenaran yang abadi. Konflik dan ideologi, muncul gagasan motivasi ya agar tidak konflik gitu ya, tapi ke kebenaran yang abadi, tidak dilalui dengan jalan konflik itunya ya, harapannya. Boleh berikutnya Mas Fendi. Asosiatif, disosiatif, jenis-jenisnya sudah. Fungsi konflik yang perlu diingat, dia mendinamiskan kelompoknya ya, makin itu kelompok. Nah, kita masuk ke resume tipe interaksi sosial yang saat ini tadi saya bilangnya. Di sini kalau kita lihat nih, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini kalau tidak salah menurut Darmawan ya, Arya Hadi Darmawan 2018 atau 19. Cooperation, kerjasama ada. Nah, kompetisi disosiatif, akomodasi masuk di cooperation tadi ya. Konflik sama social exchange. Yang baru adalah kita melihat bahwa interaksi itu bisa terjadi karena pertukaran. Ya, pertukarannya, pertukaran sumber daya, pertukaran finansial gitu ya. Pertukaran, terus kalau yang lainnya sih sama ya. Jadi tipe interaksi sosial itu
pertukaran, mana nih belajar kutubnya ya, kerjasama, pertukaran, konflik, akomodasi, kompetisi sosial. Ini kok panah ya? Harusnya bukan panah ya. Dia ini aja jenis-jenis. Ini ya, 5 tipe interaksi sosial. Ada pertanyaan di sini? Kita ngomong tadi definisi, bentuk-bentuk, terus ini resumenya ya, yang kekinian, karena ini penelitian tahun baru-baru, terus keluar bahwa interaksi sosial yang banyak terjadi itu seperti ini. Kontravensi tadi di mana ya? Langsung konflik sosial kah? Konflik sosial, tipe interaksi sosial pada perselisihan. Nah, pokoknya di sini dianggap sama antara yang masih persaingan sama yang sudah muncul atau yang masih gosip-gosip. Pokoknya dia sedang berkonflik tuh. Ini antara, lihat di atasnya, dia kan suka gitu tuh, dia 1 apa 2 gitu ya. Wah, konflik. Padahal baru persaingan gitu ya, tapi sudah masuk konflik sosial. Akomodasi mempertemukan pihak-pihak tadi ya, mediasi atau pakai jalur hukum saja gitu ya, atau kekeluargaan misalnya gitu. Nah, ini kompetisi nih, kompetisi itu bentuk persaingan tersendiri ya, kontravensi yang tidak ada. Perselisihan, nah kontravensi masuk mana dong? Tipe interaksi sosial yang berlangsung antara individu dalam mendapatkan sesuatu. Saya kira di konflik ya, kalau kompetisi sosial di sini baru pada bentuk yang saingan aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, lanjut Mas Fendi, tipe interaksi sosial. Nah, kita masuk ke sudah fakta di sekitar kita ya gitu ya, interaksi sosialnya banyak di ruang cyber. Sekarang juga kita di ruang cyber. Muncul jejaring sosial virtual ya, dan konektivitas sosial, alat komunikasi efektif dan efisien. Tadi ya, melemahnya kontak sosial langsung. Primer yang tadi itu, kontak sosial langsung. Interaksi sosial dalam keluarga cenderung lebih egois dan individual, ikatan emosional menurun. Siapa di antara teman-teman di sini yang kumpul di ruang keluarga tapi juga asik dengan media sosialnya dan terlibat gitu ya. Jadi coba berapa menit atau berapa isu yang kalian obrolkan dengan anggota keluarga di meja makan atau di ruang TV kalian dengan apa yang ada di handphone kalian atau tab kalian. Kadang-kadang, hey mama ngomong sama kamu loh, misalnya gitu tuh banyak yang apa, taruh dulu deh handphonenya gitu ya, karena kita ini sudah masuk ke apa ya, kita harus bisa memilah gitu ya, dan mulai mengakui bahwa akan rawan sekali gitu ya melemahnya kontak sosial langsung ini gitu ya. Nah, yang dipertanyakan adalah apakah ikatan emosionalnya juga menurun gitu dengan kita lebih banyak menjangkau yang di luar sana sama yang dibandingkan dengan yang ada di sebelah-sebelah kita. Oke, boleh lanjut Mas Fendi? Oke, tantangan dan solusi. Tantangan ke depan, interaksi berlangsung tidak sesuai harapan kadang-kadang. Artinya keadaan secara ideal dapat tercipta sebuah kerjasama ternyata justru malah menjadi konflik. Di WhatsApp group gitu ya, harusnya koordinasi kegiatan atau koordinasi program, malah live group misalnya gitu ya. Nah, berarti kan harus hati-hati. Seringkali penjelasan tentang latar belakang konflik dan kerjasama terletak pada identitas sosial orang-orang yang berinteraksi. Identitas sosial itu apa? Kategori-kategori ya yang diyakini gitu ya. Nah, ini yang gue laki-laki gitu ya. Maka berbicaranya harus seperti ini. Gue tingkat pendidikannya udah doktor, maka nanggapin orang dengan cara seperti ini. Gue orang suku Anu gitu ya, maka ketika menyelesaikan masalah menjadi berbeda dengan etnis lainnya gitu ya, yang padahal bisa diobrolkan dengan baik-baik, ini
pakai jalur ngegas misalnya. Nah, itu tantangan ke depannya. Ada lagi agama dan religi, ini tadi saya lihat ini ya. Jadi bayang-bayang terus agama dan religi, jenis kepercayaan yang dianut seseorang dalam berinteraksi juga mempengaruhi tingkat pendapatan status sosial ekonomi. Apa nih? Identitas sosial menentukan dan bagaimana bentuk interaksi sosial yang akan dibawakan seseorang dalam membangun pergaulan. Artinya apa? 5 hal ini bisa jadi membentuk bagaimana atau intensitas seperti apa interaksi orang dengan orang lainnya gitu ya. Ada mungkin yang karena berbeda tingkat pendapatan jadi nggak mau ngebuka komunikasi, nggak mau interaksi gitu ya. Beda keyakinan, bisa juga mempengaruhi jangan-jangan tidak mau, meskipun di sini saya Jawa dan Chinese Tionghoa. Ini saya yakin kita lebih banyak toleransinya ya, semoga jadi ini adalah penguat ya, bukan pesimis, tapi bisa jadi ini tantangan gitu ya ke depan kalau ini tidak di recognize gitu ya, maka interaksi sosial bisa menjadi lebih rapuh ya. Tadi sudah didiagnosis melemahnya solidaritas, melemahnya ikatan sosial emosional. Nah, sorry, di sini ada identitas ya. Identitas itu apa sih kok berupanya seks sama ini? Artinya gini, ketika kita berbicara tuh karena kita melekatkan gue tuh seorang yang, nah identitas adalah keyakinan bahwa kita masuk dalam kelompok-kelompok sosial ini gitu ya. Gue orang kaya, gue nggak dalam berinteraksi dengan yang berbeda lapisan sosialnya, maka padahal itu memang iya gitu ya, bisa jadi kita dalam berinteraksi berbeda, tapi bisa jadi juga ini yang menentukan gitu, identitas-identitas yang kita miliki, yang kita menjadi primer dalam hidup kita, gitu, primer atau apa, yang menjadi utama gitu ya. Nah, itu yang akan mengarahkan kita akan berinteraksi seperti apa. Itu identitas sosial ya, karena kita sebagai orang yang, itu identitas sosial. Nanti interaksinya seperti apa. Kalau sudah saya warga di sini apa, ras atau etnis ya. Nah, bisa jadi kalau di beberapa kasus misalnya warga pendatang sama lokal, kok warga migran nggak datang ke saya untuk ngomong duluan. Nah, itu identitas juga tuh gitu ya. Warga pendatang kok orang lokal nggak nanya ke saya, ini ada orang baru. Jadi nggak selesai gitu ya, yang satu nunggu dicolek, yang satu dua-duanya juga nunggu dicolek, gimana komunikasi bisa jalan? Karena ada pengaruh dari identitas sosial. Kalau di sini dijelaskan yang karena dia tingkat pendidikan, pendapatan, agama, religi, atau ras. Terakhir untuk diskusi sebetulnya, 1 menit terakhir, diskusi konteks film, bagaimana mengelola perbedaan, bagaimana mengelola perbedaan identitas sosial yang sekatnya tegas di antara individu-individu agar tercipta sebuah kerjasama yang positif. Kebayang ya pertanyaannya ya, bagaimana mengelola identitas sosial? Apakah melebur, apakah tetap gitu ya? Nah, terus bentuk akomodasi apa yang harus dibangun oleh sebuah negara seperti kita nih, negara dengan ciri identitas sosial yang beragam. Suku ada berapa ribu gitu ya. Agar terjadi persaingan sosial yang positif demi kemajuan bangsa. Dan kok boleh sih persaingan sosial? Persaingan sosial di era seperti sekarang bisa jadi sah saja ya ada persaingan sosial, tapi seperti apa yang bentuknya untuk kemajuan bangsa dan negara? Silakan, ada yang 1 atau 2 yang ingin menjawab?